Baik, hari ini saya akan bicara di seri yang kedua tentang akhir zaman, dan temanya adalah bijaksana di akhir zaman. Mari saudara-saudara buka Alkitab kita, Injil Matius pasalnya yang ke-25 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ayat 2 saudara mulai. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Sama-sama, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Tepuk tangan untuk firman Tuhan, saudara-saudara. Pada zaman dulu ada satu kebiasaan yang ada di dalam budaya orang-orang Yahudi, yakni ketika mereka mengadakan pesta, maka acara yang menjadi puncak dari pesta perkawinan itu adalah penyambutan mempelai laki-laki untuk mengambil mempelai perempuan, dan pesta perjamuan akan dilakukan. Nah, Yesus saudara, dia memakai kebiasaan ini untuk menjelaskan tentang perumpamaan hal kerajaan surga. Ada banyak perumpamaan tentang kerajaan surga, tapi yang menarik adalah di pasalnya yang ke-25 ini Yesus bicara tentang pesta perjamuan kawin. Alkitab mencatat bahwa pada waktu itu ada 5 gadis yang bodoh dan juga 5 gadis yang bijaksana. Mereka itu dipercaya untuk menjadi orang-orang yang akan menyongsong atau menyambut sang mempelai laki-laki. Saya mencatat saudara-saudara, kurang lebih ada 5 persamaan dari 5 gadis yang bodoh dan juga 5 gadis yang bijaksana. Yang pertama adalah mereka sama-sama menyongsong mempelai laki-laki. Mempelai laki-laki ini adalah gambaran dari Tuhan Yesus Kristus, dan juga mempelai perempuan dan juga orang-orang yang menyambutnya adalah gereja Tuhan yang akan menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Persamaan yang kedua adalah mereka ini sama-sama membawa pelita, saudara-saudara. Dan yang ketiga adalah mereka juga sama-sama mengantuk lalu tertidur. Yang keempat, mereka sama-sama bangun lalu membereskan pelita mereka. Dan yang kelima adalah mereka sama-sama tidak tahu kapan mempelai laki-laki itu datang. Jadi dalam konteks ini bukan bicara tentang orang yang belum percaya kepada Kristus, tapi perumpamaan ini berbicara tentang orang-orang yang sudah menjadi Kristen, yang sama-sama siap untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi firman ini tidak membuat isu tentang orang-orang yang ada di luar kekristenan, tapi firman ini adalah untuk saya
dan juga saudara. Siapa pagi hari ini yang siap menyambut kedatangan Kristus kedua kali? Coba angkat tangan. Semua ya. Nah, kalau saudara-saudara ada di posisi seperti 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana, maka pagi hari ini kita akan melihat kira-kira apa perbedaan dari 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Mereka punya 5 persamaan, tapi ternyata mereka pun juga punya perbedaan. Dan Alkitab mencatat, saudara-saudara, perbedaannya cuma satu, yakni 5 gadis yang bijaksana membawa minyak yang lebih atau minyak tambahan, sedangkan 5 gadis yang bodoh tidak membawa minyak yang lebih atau minyak tambahan. Beda tipis. Saudara lihat, sama-sama siap menyambut kedatangan sang mempelai, tapi perbedaannya cuma satu. Berarti dari sini saudara kita bisa mengambil kesimpulan bahwa 5 gadis yang bijaksana, mereka itu punya persiapan yang matang. Mereka bukan sekedar persiapan untuk menyambut, tapi mereka persiapan yang terbaik. Sedangkan 5 gadis yang bodoh hanya sekedar menantikan kedatangan mempelai pria, tapi tanpa persiapan yang benar. Apa sih artinya minyak dalam hal ini? Ada banyak penafsir Alkitab, bahkan orang-orang yang menafsirkan secara alegori atau dirohanikan bahwa minyak ini merupakan lambang dari Roh Kudus. Tapi saya tidak setuju dengan penafsiran ini. Kenapa? Karena 5 gadis yang bodoh, 5 gadis yang bijaksana, sama-sama mereka pun juga mempunyai minyak. Tetapi ketika sang mempelai datang secara tiba-tiba, mempelai itu datang secara kaget. 5 gadis yang bijaksana ternyata mereka masih memiliki minyak yang lebih, sedangkan 5 gadis yang bodoh kehabisan minyak. Roh Kudus tidak pernah berkurang dalam kehidupan kita. Tidak pernah. Sekali dia tinggal dalam kehidupan kita, dia tinggal tetap dalam kehidupan kita. Kalau kita mendukakan dia, maka dia pun juga berpribadi, maka dia pun juga pasti merasa aneh, bahkan juga merasa sedih karena saya dan saudara mendukakan Roh Kudus. Tapi Roh Kudus tidak pernah hilang dari kehidupan kita. Nah, saya sepakat bahwa minyak di sini adalah saudara-saudara berbicara tentang keadaan kerohanian kita. Saya bisa simpulkan mereka itu saudara-saudara tidak diterima di dalam pesta perjamuan kawin itu. Pintu ditutup karena mereka adalah orang-orang yang tidak sungguh-sungguh memperhatikan kerohanian mereka. Sehingga ketika sang mempelai datang secara tiba-tiba, mereka tidak memperhatikan kerohanian mereka. Akhirnya mereka baru mulai sibuk, baru mulai mencari hal-hal yang rohani. Sehingga ketika pesta dimulai, pintu ditutup, mereka sampai, dan sang mempelai laki-laki berkata, "Saya tidak pernah mengenal kalian." Saudara, anugerah itu gratis, cuma-cuma. Tapi sorga itu butuh saya dan saudara punya bagian untuk kita lakukan sebagai tanda mengerjakan keselamatan saya dan juga saudara. Ada amin? Jadi sorga itu tidak murahan. Anugerah itu gratis kita dapatkan. Tapi untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, diangkat bersama-sama dengan orang percaya yang lainnya, saya dan saudara harus belajar memperhatikan keadaan kerohanian kita. Itu penting. Nah, saya catat saudara-saudara, ada 3 hal rohani yang harus kita tambahkan dengan sungguh-sungguh ketika sedang menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita perlu minyak tambahan di dalam kehidupan kita. Yang pertama saya catat adalah tambahkanlah kepada iman kita
pengenalan yang lebih tentang Tuhan dan waktu Tuhan. Ini penting. Kenapa saudara-saudara? Karena umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Orang Kristen bisa sibuk dengan segala macam kepentingan duniawi karena dia tidak sungguh-sungguh mengenal Allah. Dan dia pun juga tidak sungguh-sungguh mengenal waktunya Tuhan. Banyak orang berkata, dari dahulu kita sudah dengar khotbah. Waktu masih kecil kita sekolah minggu. Guru sekolah minggu berkata, adik-adik, sebentar lagi Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali. Tapi sekarang saya sudah umur 60 tahun, Tuhan Yesus juga belum datang yang kedua kali. Berarti guru sekolah minggu bohong. Berarti Alkitab bohong. Berarti pendeta yang khotbah bohong. Berarti penginjil yang selalu khotbah itu bohong. Saudara-saudara, kalau kita tidak mengenal Tuhan dan waktu Tuhan, maka kita akan sama seperti 5 gadis yang bodoh ini, yang hanya sekedar menantikan kedatangan sang mempelai, tapi mereka tidak punya minyak yang lebih atau minyak yang tambahan. Saudara-saudara, mari kita lihat 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 5, 8 sampai 11. Perhatikan firman Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 5 dan ayat 8 sampai 11. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya. Betul. Yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Saudara lihat. Yang saya singgung tadi ada ayatnya. Jadi ada orang yang berkata, di mana dulu kita dengar firman Tuhan, Tuhan udah mau datang, tapi kok belum datang-datang, bahkan tidak datang-datang. Saudara-saudara, Alkitab mencatat, sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, atau para patria-patria orang-orang Yahudi yang ada pada zaman perjanjian lama, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Ayat 8 sampai 11, 4. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Perhatikan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Saudara lihat, bagi kita satu hari itu bagi Tuhan itu 1000 hari. Dan kebalikannya, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan apa, saudara-saudara? Bertobat. Berarti rencana Tuhan, maunya Tuhan, kehendaknya Tuhan adalah neraka kosong dan surga itu. Ada amin? Jadi kalau Tuhan belum datang-datang, bukan berarti Tuhan itu abu nawas, bukan berarti Tuhan itu lalai, bukan berarti Tuhan itu omong kosong, tapi Dia sengaja kasih kita kesempatan supaya apa? Bertobat. Karena Tuhan tidak mau satu orang manusia pun juga binasa masuk neraka. Tuhan mau supaya semua orang itu bertobat dan masuk surga. Makanya saudara lihat, ini orang ini tiap tahun minum mabuk terus. Tapi kok dia tidak tahu mati-mati? Jawabannya adalah karena Tuhan tunggu dia bertobat. Amin. Tapi kalau dia tidak bertobat dan dia mati dan Tuhan sudah datang kedua kali, berarti dia bukan orang pilihan Tuhan. Selesai. Karena kalau orang pilihan Tuhan,
pasti sebelum dia mati, dia akan terima Yesus, bertobat, dan dia punya tempat itu di surga. Tapi kalau dia sampai mati pun juga tetap mabuk-mabukan, bahkan mati, botol di tangan kiri, gelas di tangan kanan, oh berarti memang dia yang tidak mau percaya kepada pesan firman Tuhan. Ada amin? Jadi yang bilang Tuhan itu omong kosong, saudara. Nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, imam boleh banyak, tapi Tuhan cuma satu, Yesus Kristus. Jadi kalau dia janji, dia bilang dia akan datang kembali yang kedua kali, saya dan saudara mutlak harus percaya bahwa Yesus pasti akan datang yang kedua kali. Dan ingat, kedatangan Tuhan bukan seperti bos saudara-saudara yang ada di kantor yang mau datang info dulu. Tapi kalau Tuhan mau datang seperti pencuri. Saudara pernah ketemu pencuri yang mau datang di rumah bilang, malam beta mau pencuri di rumah? Ada? Itu pencuri paling seno di dunia tuh. Pencuri paling bodoh. Pencuri kalau mau datang, dia akan tunggu time yang tepat, saudara-saudara. Dia lihat saudara lagi jalan-jalan, saudara lagi ke mall, lagi rekreasi, lagi piknik, lagi asik-asikan, rumah kosong. Dia sudah pantau ada CCTV di sini atau tidak. Dan ketika tepat pada waktunya, dia akan masuk dan mencuri. Apakah selalu pencuri datang di malam hari? Tidak. Pencuri pun juga bisa datang di siang hari. Makanya saudara lihat ayat kelima tadi menarik ya. Firman Tuhan berkata, 5 gadis yang bodoh itu meminta minyak sedikit dari 5 gadis yang bijaksana. Tapi mereka berkata, tidak. Kenapa? Karena jangan sampai minyak yang lebih, minyak yang tambahan yang mereka bawa pun juga habis. Akhirnya apa? Pelita mereka padam, obor mereka padam, dan akhirnya mereka pun juga tidak masuk dalam pesta penyambutan kawin anak domba. Kita harus punya persiapan yang lebih. Ada amin? Persiapan kita yang pertama adalah kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh dan juga kenal waktunya Tuhan. Kalau saya dan saudara tidak kenal Tuhan secara baik-baik dan dalam, maka kita akan seperti orang-orang fasik yang berkata, Tuhan tidak datang-datang. Bahkan Tuhan tidak akan pernah datang. Tapi kalau kita jadi orang yang mengenal Tuhan dengan dalam dan waktu Tuhan, saya percaya kita punya persiapan yang matang seperti 5 gadis yang bijaksana. Tunggu-tunggu belum datang, saudara tetap punya persiapan rohani yang terbaik. Jangan saya dan saudara asal-asalan, tapi punya persiapan yang terbaik. Sebab ketika malaikat datang, sangkakala Allah ditiup, maka semua orang yang mati di dalam Tuhan akan bangkit terlebih dahulu. Dan saya dan saudara yang masih hidup, yang sudah ada di dalam Tuhan, adalah kloter kedua yang akan diangkat dan bertemu di awan-awan bersama dengan mereka dan juga Kristus. Jadi saya dan saudara harus punya persiapan yang lebih. Ada amin? Di rumah ada Alkitab, baca itu firman. Kalau ada waktu untuk berdoa setiap hari, jangan lupa doa setiap hari dengan Tuhan. Sebab nanti ketika Tuhan datang, orang yang paling menyesal adalah orang yang tidak punya persiapan rohani yang matang. Dialah yang akan menyesal sama seperti 5 gadis yang bodoh ini, yang tidak punya persiapan minyak yang lebih. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, adalah tambahkan kepada iman kita ketekunan untuk lebih sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sefanya pasal 2 ayatnya yang ketiga, firman Tuhan berkata, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Kata mencari di sini bukan sekedar mencari, tapi carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh.
Makanya saya khotbah minggu lalu kan saudara sudah dengar. Ketika kita jadi orang percaya, kita jadi orang percaya yang lebih saudara-saudara daripada orang-orang Kristen yang hanya sekedar jadi Kristen. Anggaplah bahwa besok adalah hari terakhir di mana kita hidup. Atau anggaplah besok adalah hari terakhir di mana Tuhan akan datang. Sehingga hari ini kita akan hidup sebaik mungkin dengan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Orang kalau mau mati besok, saya yakin hari ini dia akan pemberesan. Hari ini dia akan persiapan. Kenapa? Sebentar lagi nyawanya Tuhan akan cabut. Dan dia akan mati dan akan meninggalkan dunia ini. Dan ketika mati, tidak ada lagi kesempatan untuk tawar-menawar dengan Tuhan. Sebab hidup cuma satu kali, mati pun juga cuma satu kali. Nanti ketika kita hidup sungguh-sungguh bertobat di dunia ini, baru kita akan mendapatkan kehidupan yang kedua kali bersama dengan Yesus di langit dan bumi yang baru. Kenapa kita harus cari Tuhan sungguh-sungguh? Karena ketika Tuhan datang, Tuhan pun juga hanya cari orang atau angkat orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan. Tidak heran Paulus bilang begini, aku lebih berjeri lelah daripada semua rasul-rasul. Kenapa dia bicara begitu? Karena bagi Paulus, kesempatan untuk dia bisa memberitakan Injil itu adalah kesempatan yang sangat mahal. Paulus tidak tahu kapan Tuhan akan panggil dia. Yang Paulus tahu adalah sengsara dan maut menunggu aku di depan. Makanya sebelum sengsara dan maut dan waktu Tuhan tiba, Paulus saudara giat memberitakan firman Tuhan. Dia bilang jangankan sengsara dan maut, mati sekalipun dia tidak akan pernah takut. Nyawanya hilang sekalipun dia tidak akan pernah takut. Sebab itu adalah panggilan dalam kehidupannya, yakni memberitakan Injil dengan sungguh-sungguh. Amin. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara kumpul harta hari ini bagus, tapi ingat, mati saya dan saudara tidak pernah bawa uang satu peser pun masuk dalam peti kubur. Saudara bisa bangun rumah dengan bagus, mewah, tapi ingat, ketika Tuhan datang, tidak ada satupun yang batu yang berdiri tegak di situ. Semuanya akan musnah, akan dihancurkan. Tidak heran Yesus bilang, apa gunanya seorang memiliki seisi dunia, tapi dia kehilangan nyawanya. Saya khotbah begini bukan berarti saudara berhenti kerja, cari uang, saudara sukses. Tidak. Saya tidak mengajarkan prinsip dikotomi yang bertabrakan, saudara-saudara. Tapi saya ajak saudara-saudara supaya bekerja dengan sebaik mungkin. Saudara jadi orang yang sukses, orang yang diberkati oleh Tuhan. Tapi jangan lupa cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab Ayub juga berkata, aku datang dengan telanjang, pulang pun juga dengan telanjang. Betul ya? Bahkan orang kaya sekalipun dia mati, dia akan pakai sepatu yang paling murah. Tidak mungkin mereka kasih pakai dia sepatu harga 1 miliar, tidak mungkin. Saya pasti harga ratusan ribu. Kenapa? Karena itu sepatu cuma hiasan saja untuk kenang-kenangan ada di foto. Jadi selama ada kesempatan, cari Tuhan. Bahkan ketika kita cari Tuhan, jangan seperti orang yang biasa-biasa. Lebih giat lagi mencari Tuhan. Ada amin? Kalau orang Kristen bilang ibadah cukup hari Minggu, saudara bilang tidak. Ibadah tidak cukup hari Minggu. Bahkan setiap hari ada ibadah di mana? Saya mau ikut di situ. Senin ada ibadah, Selasa ada ibadah, Rabu ada ibadah, Kamis ada ibadah, Jumat ada ibadah, Sabtu ada ibadah, Minggu ada ibadah. Bosan atau tidak? Bosan? Memang kadang-kadang saudara juga rasa lukanya perlu piknik, betul? Loh iya.
Saudara kerja tiap hari kan pasti jenuh juga, rutinitas. Pagi masuk kantor, sampai kantor, target belum selesai, bos marah-marah. Pulang sore, malam tidur, besok lagi begitu. Semua orang jenuh. Siapa bilang melayani Tuhan juga tidak jenuh, saudara? Jenuh. Lo kayak kita pendeta nih, khotbah tiap hari jenuh juga, saudara. Kenapa? Karena siap khotbah aja, satu khotbah tuh minimal 2 jam. Saudara pikir, itu minimal paling cepat itu. Nah tiap hari saudara cuma dulu baca Alkitab 4-5 jam siap khotbah. Wih, itu juga jenuh, saudara-saudara. Jadi rekreasi, piknik, liburan itu bagus. Supaya apa? Refreshing sedikit. Makanya saudara yang kerjakan ada cuti 12 hari toh. Nah pakai itu cuti untuk apa? Istirahat. Jangan saudara terlalu sayang saudara punya bos di kantor, di perusahaan, sampai-sampai cuti saudara tidak mau pakai. Ini saya bilang dengan keras. Saudara mati, dari perusahaan saudara cuma bawa keranjang bunga dan uang tunjangan aja, tidak bawa yang lain. Serius. Kalau saudara ada pensiun, dapat pensiun. Tapi tidak pernah lebih daripada itu. Tapi yang menyertai kita adalah apa? Perbuatan kita sampai bertemu dengan Tuhan. Makanya saudara kerja. Tapi jangan lupa cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Orang pasti bilang, saya lihat kamu ini ibadah hampir tiap hari. Buat apa aja? Loh mereka tidak mengerti. Karena mereka adalah 5 gadis yang apa? Bodoh, yang sekedar jadi Kristen tapi tidak punya persiapan minyak yang lebih. Rohani mereka pas-pas. Rohani mereka tidak mau di-upgrade. Harus upgrade. Jadi kadang-kadang bosan. Tapi saya mau berkata, carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena kerohanian kita bukan sekedar ketika kita bertobat sampai di situ. Tapi kita harus lebih jauh melangkah lagi. Ada amin? Hari ini ketika kita ada di posisi hari ini baru titik mungkin 0,1 kilometer. Perjalanan kita dengan Tuhan bukan sprint, tapi maraton. Berarti panjang saudara-saudara. Jadi selama ada kesempatan, cari Tuhan. Mungkin ada yang dimarahin. Lebih baik kamu angkat kasur, tempat tidur lemari, pindah tidur di gereja aja udah. Loh kadang-kadang begitu. Saya ini khotbah di persekutuan 2 orang-orang gemit ini terus sampai hari ini. Ketika habis khotbah saya dengar mereka pengumuman. Senin ibadah, Selasa ibadah, Rabu ibadah, Kamis ibadah, Jumat ibadah, Sabtu ibadah. Minggu baru kembali ke gereja masing-masing. Saya bilang, wow ini orang-orang kok tidak bosan-bosan ibadah mereka. Di KPC ibadah berapa kali? Selasa, Kers. Jumat, 2 puasa. Sabtu, ibadah pemuda. Minggu, gereja. Minggu saya terus hitung. Karena pasti itu hari Sabat dan harus gereja. Tapi kalau mau dihitung-hitung, kegiatan ibu-ibu dan anak muda itu 1 minggu itu cuma 2 kali kita. Kers ibu-ibu, 2 puasa juga ada ibu-ibu atau orang tua, pria wanita. Anak muda juga begitu. Kers hari Selasa, nanti hari Sabtu apa? Ibadah pemuda. Kita kalah loh. Bahkan di Jakarta tuh hari liburnya pendeta hari Senin. Tapi di Kupang tidak ada pendeta yang libur hari Senin. Semua pendeta gaspol, khotbah terus. Apakah bosan saudara? Saya yakin tidak bosan. Tapi kadang-kadang saya dan saudara perlu apa? Refreshing sedikit. Kesempatan mencari Tuhan cuma ada di bumi dan ketika masih ada nafas. Jangan sekedar cari Tuhan biasa-biasa, tapi cari Tuhan lebih daripada orang-orang Kristen yang cuek,
yang berkata bahwa cari Tuhan cukup hari Minggu. Saya dan saudara tidak boleh berkata demikian. Kalau ada kesempatan ibadah, jangan pernah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang biasa dilakukan oleh beberapa orang. Kenapa? Karena Tuhan sudah mau datang. Ada amin? Cari Tuhan lagi-lagi ya. Jadi kalau ada ibadah terus, jangan pernah bosan-bosan. Saya sebelum jadi pendeta dulu di Jawa, hari Minggu bisa main keyboard 4 kali pelayanan. Sampai kalau saya main musik saya tutup mata, tidak mau lihat tulis lagi. Kenapa? Karena itu lagu-lagu saya udah hafal semua. 4 kali main keyboard. Dan di Jakarta, di Jawa biasanya kalau pendeta yang diundang, itu ibadah 4 kali, dia khotbah 4 kali. Dan khotbah yang sama dari ibadah pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi ibadah kedua saya sudah tidak mau dengar sama dia lagi. Kenapa? Khotbah sama. Saya bilang enak ya di Jawa ya jadi pendeta ya. Cukup hari Minggu siap 1 khotbah, mau ibadah 6-7 kali pun juga khotbah yang sama. Nah kalau pendeta karismatik fasilida, tidak perlu buka ayat lagi, langsung ngomong aja, orang terima. 30 menit khotbah selesai. Hari ini saya jadi pendeta, saya pun juga tidak pernah bosan-bosan, capek lelah dalam melayani Tuhan. Tidak pernah. Kenapa? Karena kesempatan itu cuma ada di muka bumi. Sampai surga tidak ada kita yang khotbah di sana lagi, tidak ada. Sebab semua orang yang ada di sana adalah orang yang sudah dengar khotbah dan bertobat. Ada amin? Loh, yang dengar khotbah tidak mau bertobat tempatnya bukan di surga. Tapi yang dengar khotbah dan bertobat tempatnya di surga. Makanya Alkitab berkata, di surga pekerjaan kita cuma memuji dan menyembah Tuhan. Selesai. Jadi selama ada kesempatan hari ini, carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan jadi orang Kristen biasa-biasa yang bilang cukup hari Minggu saya ibadah. Jangan saudara-saudara. Ayo lebih. Ada kesempatan ibadah di mana? Ayo saudara-saudara gabung untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Yang ketiga saudara-saudara, yakni tambahkanlah kepada kerohanian kita antusias untuk lebih menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Ini penting. Apa sih antusias? Antusias adalah daya tarik atau semangat kepada seseorang untuk dia mampu atau semangat dalam melakukan sesuatu. Orang yang antusias saudara itu berbeda dengan orang yang sekedar ada di tempat itu. Beda. Nah Paulus pernah berkata kepada jemaat di Roma, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bahkan Yesus pernah kasih satu perumpamaan. Bunyinya begini. Dapat di mana seorang tuan pulang dan dia menemukan hambanya pun juga pulang bekerja dari ladang. Apakah tuan itu menawarkan kepada hambanya untuk makan bersama-sama dengan tuannya? Tidak. Justru dia akan suruh hambanya untuk melakukan kegiatan-kegiatan sampai selesai, bahkan sampai tuannya merasa disenangkan, baru dia disuruh berhenti. Berarti saudara-saudara, kita pun juga dalam melayani Tuhan perlu tambah satu hal dalam melayani Tuhan, yakni antusias. Kalau saudara cuma sekedar melayani Tuhan, saudara cuma sekedar asal-asalan. Saudara tahu asal-asalan? Nyanyi asal-asalan, main musik asal-asalan, itu asal-asalan. Makanya saya bersyukur 11 tahun saya ada di Jawa, saya bentuk dengan pola pelayanan yang profesional. Makanya kadang-kadang saya di sini marah-marah saudara, karena memang jangan asal-asalan, jangan. Kalau saudara melayani, berilah yang terbaik. Saya ini orang musik. Saya pun telinga ini paling sensitif dengan nada, paling sensitif. Dulu kalau saya beribadah orang main musik salah, saya tidak mau tepuk tangan.
Itu saking perfeksionisnya saya. Bahkan Om Masal itu pernah marah saya dulu kakek Ripola. Karena ada teman saya main dengan saya, salah-salah dan transpos. Saya bilang abis final lu jangan ya, betul, beta main sendiri. Dan selama beta main keyboard, beta sumpah dengan diri sendiri. Saya pernah transpos 1 kali juga, saya pernah. Jadi kalau lu main dari kunci hitam, bermain semua. Makanya saya doakan Priska bertobat dari tahun ke tahun, tapi dia belum bertobat juga. Karena dia transpos terus. Main mood itu bagus, kenapa? Dari mana main? G-flat, langsung main. Kalau transpos, tak 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 tak, lama. Jadi persiapannya capek, tapi ketika tampil langsung jadi. Tapi kalau kamu tidak latihan, persiapannya langsung jadi, tapi mainnya repot. Makanya dulu saya pelayanan ada satu pemain keyboard, main jago. Tapi dia suka transpos. Jadi pemain keyboard yang sebenarnya ketika main, itu posisi keyboard tidak normal. Maka dia bongkar itu keyboard, dia cabut kabel transpos, saudara. Tidak bisa transpos lagi. Jadi satu ketika kalau Priska tidak bertobat, saya bongkar keyboard, saya cabut dia punya kabel transpos. Supaya tidak ada transpos. Jadi harus melayani Tuhan lebih antusias. Ada amin. Karena ingat, kita melayani Tuhan, Tuhan bilang segala jerih rela kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Jadi kalau melayani Tuhan, layanilah dengan sungguh-sungguh antusias. Jadi kalau main musik, sudah hafal kunci, tidak perlu lihat chord lagi, langsung fokus menyembah Tuhan. Saudara yang WR, nyanyi dengan yang terbaik. Saudara yang singers, nyanyi dengan yang terbaik. Harus beri yang terbaik kepada Tuhan. Jangan cuman sekedar. Kadang-kadang saya pikir khotbah di mana-mana. Saya lihat ini WL tadi, ini udah makan atau belum? Saya lihat ini pemain keyboard di latihan atau tidak? Satu kali saya pikir khotbah di suatu PD gini, ibadah tidak mulai-mulai. Saya lihat kenapa ibadah tidak mulai-mulai? Karena keyboard tidak keluar suara. Nah ini pemain keyboard cabut pasang. Oh saya sudah ada masalah. Saya tinggal dia kerja dulu, Saya tinggal dia kerja biar. Saya lihat dia sudah capek. Baru saya bilang kemarin. Saya cabut itu posisi kabel, saudara, masalah itu kabel. Di keyboard itu ada pedal, itu namanya sustain. Kalau saudara colok di nomor 2, dia punya suara tidak akan keluar. Dia harus colok di nomor 1, baru keluar. Bayang kalau saya tidak turun tangan, ibarat tidak akan mulai itu. Tapi karena pengalaman bermain musik, saya tahu, oh ini masalahnya di sini nih. Saya tahu. Dulu waktu gereja di MBS GBI Bukit Saitun Perintisan, setiap hari saya kantong bemo, saudara, latihan di gereja setiap hari. Sampai kadang-kadang saya bilang kepada Pak Gembala, Om, bisa bawa keyboard di rumah untuk apa? Latihan di rumah. Saya latihan itu bisa sampai jam 12 malam sampai jam 1 pagi, saudara. Tuk tak latihan terus. Kenapa? Karena saya tahu kalau Tuhan tidak selamatkan saya sudah mati waktu itu. Tapi karena Tuhan selamatkan saya doa Tuhan kasih saya talenta main musik, saya mau beri yang terbaik kepada Tuhan. Dari sejak hari itu, saudara, saya melayani. Dimanapun saya berada, kalau ada saya orang bilang, Andre yang pimpin aja kita ya, kita ikut aja. Kenapa, saudara? Karena ketika saya percaya Tuhan beri talenta, saya tidak mau beri yang biasa-biasa. Saya mau beri yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Kalau ada gereja, saudara sapu pel gereja, sapu pel yang terbaik. Sampai pendeta masuk, jalan, lihat wajahnya ada di keramik itu. Kenapa? Saking mengkilatnya. Dulu kita sekolah teologi, pendeta bilang begini, kalau kamu tidak lulus sapu pel rumah, asrama, gereja, cuci toilet, jangan harap jadi pendeta.
Tidak bisa. Lulus itu dulu. Makanya ketika kita waktu kuliah, saudara-saudara, ini anak-anaknya pendeta itu kurang ajar juga. Kita udah sapu pel, mereka sengaja lalu lalang di situ, pel ulang terus. Mau marah, tidak bisa. Kamu masih praktek, tidak bisa lawan gembala di situ punya anak, tidak bisa. Ya udah ikut aja. Jadi sebelum khotbah, lulus dulu di belakang layar. Makanya hari ini Tuhan belum mau saya khotbah di luar negeri di mana-mana, karena Tuhan sedang melihat kesetiaan saya dalam melayani. Tuhan tidak akan bawa saya kalau saya tidak antusias dalam melayani Tuhan, tidak akan pernah. Sebab promosi datang bukan dari manusia, saudara-saudara. Promosi itu mutlak datang dari Tuhan. Kalau Tuhan yang angkat kita, tidak ada yang bisa merendahkan kita. Kalau Tuhan yang buka pintu, tidak ada satu orang pun yang bisa menutup pintu. Ada amin? Filipi 3 ayat 10 sampai 14, firman Tuhan berkata. Filipi pasal 3 ayat 14. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Perhatikan kalimat Paulus indah sekali. Melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Sama-sama baca ayat 13-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Beri tepuk tangan kepada Tuhan. Amin. Paulus bilang bukan di situ, bukan jalan, saudara, tapi apa? Lari. Berarti dia mau jadi pelayan Tuhan yang antusias. Ingat, tidak semua orang dipercaya melayani Tuhan di gereja. Bahkan tidak semua orang dipercaya untuk dapat jadwal terus dalam pelayanan. Jadi kalau hari ini saudara dapat jadwal terus dalam pelayanan, jangan sungut-sungut. Ada amin? Minggu lalu saya, hari ini saya lagi. Loh, minggu depan saya lagi. Loh, 2 minggu depan saya lagi. Tidak ada orang lain. Loh, kalau saudara punya nama ada di jadwal, saudara bilang puji Tuhan. Bila perlu setiap minggu boleh. Wah, itu saudara antusias luar biasa itu. Nanti kan tinggal izin, ada hal-hal yang saudara mungkin lakukan, baru tinggal apa? Tukar jadwal. Tapi kalau nama ada di jadwal, puji Tuhan, saya dipercayakan melayani Tuhan lagi. Jangan saudara dapat jadwal di kertas, saudara pasang kebalik di kamar, tutup. Tidak mau lihat itu jadwal. Karena nama saya ada setiap minggu. Saya coba pakai stabilo, garis, tiap minggu ada terus. Tapi ayo seperti Paulus, jangan jalan, tapi apa? Lari, saudara. Karena tahu di depan dia ada hadiah yang Tuhan sediakan, yakni keselamatan dan mahkota yang sudah Tuhan sediakan. Ada amin? Mau melayani Tuhan lebih lagi antusias, saudara-saudara. Antusias. Jangan suam-suam kuku. Jangan seperti orang-orang yang ada tantangan sedikit langsung menyerah. Jangan. Antusias dalam melayani Tuhan. Kalau orang melayani biasa-biasa, saudara bilang, saya tidak mau melayani Tuhan biasa-biasa. Saya tidak mau seperti gadis yang bodoh, yang hanya sekedar bawa pelita, bawa obor, tapi tidak punya minyak lebih atau minyak tambahan. Tapi saya mau seperti 5 gadis yang bijaksana, bukan sekedar bawa pelita atau obor atau minyak, tapi pun juga minyak tambahan. Kalau saya dan saudara menyerah hari ini, maka kita tidak akan menerima apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita setia sampai akhir, bahkan ketika Tuhan datang menemukan kita sedang terlibat di dalam pelayanannya, saya percaya surga menjadi bagian kita.
dan ada upah yang Tuhan sediakan bagi kita. Saudara mau seperti 5 gadis yang bijaksana? Jangan seperti 5 gadis yang bodoh, yang biasa-biasa. Tapi jadilah seperti 5 gadis yang bijaksana. Yang pertama, saudara-saudara, mereka punya persiapan yang lebih, yakni mereka bawa minyak lebih atau minyak tambahan. Saya percaya hari ini kita dicerahkan, hari ini kita diingatkan. Yang terakhir saya bilang, sorga itu masuk sendiri-sendiri. Apa yang kita buat hari ini, kitalah yang akan bertanggungjawabkan. Suami istri boleh ada di dunia ini, tapi keselamatan di sorga itu cari sendiri-sendiri. Siapa tidak mau terima, urusan kamu. Nanti kita akan ketemu di sana, baru kita lihat. Akan ada banyak orang yang menangis, akan ada banyak orang yang sedih. Karena kesempatan, pintu anugerah sudah tutup. Tidak ada lagi kesempatan yang kedua. Kiranya Tuhan berkati kita semua pada pagi hari ini dengan